Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran atau video pembelajaran kali ini untuk membahas materi tentang nilai dan semangat yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Ya, nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Mudah-mudahan aku dalam keadaan atau kondisi sehat ya, sehingga bisa mengikuti video kali ini. Baik, untuk anakku, mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan diberikan kelancaran di setiap proses pembelajaran. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat untuk hari ini bisa bermanfaat untuk hari ini dan hari yang akan datang, ya. Oke. Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda, yaitu ini yang pertama adalah nasionalisme. Nah, tentunya anakku sudah paham bahwa nasionalisme adalah cinta kepada tanah air, ya. Ketika pemuda berikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, itu merupakan wujud dari rasa cinta terhadap bangsa dan tanah airnya, ya. Mereka bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bahwa kita harus bersatu dari Sabang sampai Merauke tanpa membeda-bedakan ras, suku, daerah, golongan. Mereka bersatu demi cintanya kepada bangsa Indonesia, ya. Kemudian sikap rela berkorban. Tentunya tanpa sikap ini pasti suatu usaha pada masa itu, masa-masa sulit seperti itu tidak bisa dilakukan. Mereka rela dengan ikhlas berkorban untuk bangsa, ya. Pengorbanannya tidak sedikit, baik itu fisik, ya, materi untuk negara ini. Mereka bekerja, berjuang tanpa imbalan, tanpa gaji, ya. Hanya memang ikhlas untuk berbakti demi negara yang kita cintai, yaitu negara kita Indonesia. Kemudian ada persatuan, ya. Tentu ini sudah pasti. Mereka bersatu dari Sabang sampai Merauke, dari daerah satu daerah yang lain, berikrar satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, yaitu Indonesia, ya. Mereka bersatu, karena tanpa ada persatuan, saya kira itu Sumpah Pemuda tidak akan jadi, ya. Mengutamakan kepentingan bangsa, mereka tidak mempedulikan atau menyampingkan kepentingan-kepentingan pribadi ataupun golongan mereka. Mereka mementingkan kepentingan satu, yaitu kepentingan bangsa, ya. Ini kemudian dapat menerima dan menghargai perbedaan. Mereka bersatu walaupun mereka tidak sama, ya. Baik ada pandangannya mungkin berbeda, ada sukunya berbeda, kembali ada agamanya berbeda, ya. Tapi mereka saling menghargai, mereka tidak mempermasalahkan itu tidak dijadikan masalah sehingga mereka tidak bisa bersatu, tapi itu perbedaanlah bisa menyatukan mereka, ya. Karena cintanya, sehingga mereka mampu menerima dan menghargai perbedaan itu, bahwa kita ini adalah satu, yaitu satu Indonesia. Semangat persaudaraan ini. Dengan tingginya semangat persaudaraan dan kekeluargaan, pemuda dan pemudi Indonesia berikrar mengantarkan Indonesia untuk berbangsa dan bertanah air yang satu, yaitu Indonesia. Kemudian gotong royong dan kerjasama, tentunya di masa-masa sulit seperti itu, dari dulu sampai sekarang, gotong royong itu merupakan budaya daripada masyarakat Indonesia. Dan dalam gotong royong itu memiliki nilai kerjasama yang sangat tinggi sekali, ya. Dan sampai sekarang di masyarakat itu sering kita lihat, mungkin di sekitar anak-anakku sekalian bisa melihat bagaimana bentuk-bentuk gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat, ya.
itu sudah tertanam dari sejak dulu ya. Oke, ini terjadinya Sumpah Pemuda menunjukkan bahwa pemuda memiliki hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, ada potensi dari diri mereka, bahwa mereka bisa berjuang, mereka bisa berbuat, ya, mereka bisa berinovasi, ya. Kemudian ada tanggung jawab, mereka memiliki sikap tanggung jawab, bahwa ini adalah tanggung jawab kita, ya, tanggung jawab bersama demi bangsa kita. Kemudian ada hak, ya, hak mereka, ya, hak untuk berjuang, memperjuangkan kemerdekaan. Karakter, ya, ini tentunya karakter mereka itu luar biasa ya. Karakter pekerja keras, ya, mencintai tantangan, ya, menyukai tantangan, karena tanpa ada itu tidak bisa berjuang ya. Kemudian mereka mampu mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan apa yang mereka bisa, ya, sesuai dengan kemampuannya ini. Kemudian cita-cita, mereka memiliki cita-cita yang luar biasa ya. Cita-cita bahwa pada waktu itu Indonesia belum merdeka, mereka memiliki cita-cita, mereka ingin melihat Indonesia bebas daripada penjajahan. Mereka ingin melihat Indonesia ini bersatu melawan bentuk-bentuk atau hal-hal yang bisa mengacaukan perdamaian negara kita ya. Nah, ini simbol-simbol negara menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Yang pertama ada bendera, yang kedua ada bahasa, yang ketiga ada lambang negara kita, kemudian ada lagu kebangsaan. Ini tentunya kita harus tetap menghormati, mempelajari dan bagaimana cara-cara memperlakukan simbol-simbol negara kita itu sendiri ya. Iya, dan karena bagaimana perjuangan para pejuang-pejuang kita dahulu mempertahankan ini ya, mempertahankan sehingga bendera merah putih bisa berkibar, lagu kebangsaan bisa dinyanyikan, kemudian bahasa Indonesia bisa dipergunakan ya, dan lambang negara kita bisa ditampilkan bahwa ini adalah lambang negara saya ya, lambang negara kita ya. Dan sebagai kesimpulan bahwa Sumpah Pemuda mengandung nilai-nilai luhur yang pantas untuk kita contoh dan untuk kita teruskan di masa sekarang. Dan seharusnya kita sebagai pemuda, anak-anakku sekalian sebagai penerus bangsa harus meneruskan dan mengambil contoh daripada sikap-sikap atau nilai-nilai yang dimiliki oleh para pemuda yang berjuang mengikrarkan Sumpah Pemuda waktu itu ya. Dan kita harus juga memahami simbol-simbol negara kita ya, dan kita harus tahu bagaimana cara-cara kita memperlakukan simbol-simbol negara tersebut ya. Dan tentunya anakku sudah paham ya. Baik anakku sekalian, nah ini ada bahan evaluasi khususnya buat siswa-siswi yang berada di rumah. Silakan buka bukunya halaman 119. Nah, ya itu ada harus dikerja ya. Iya, sebagai bahan evaluasi saja ya untuk memperdalam materi ini. Dan kalau memang ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan pada kolom komentar di bagian bawah video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Oke, untuk kegiatan ini saya cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.